Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda Muiz dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya. Langsung saja, materi tentang lingkungan eksternal sistem politik internasional. Tujuan sistem politik internasional, pembangunan hubungan diplomatik oleh suatu negara, termasuk Indonesia, adalah ditujukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2. Artinya, bahwa segala upaya yang dibangun dalam rangka kerjasama antara negara adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan hankam yang berujung pada keutuhan NKRI. Eh, Menurut Gabriel A. Almond, sistem lingkungan masyarakat internasional dapat diklasifikasi dalam tiga macam. Satu, sistem politik internasional. Dua, sistem ekologi internasional. Dan tiga, sistem politik internasional. Sistem politik internasional, kumpulan elemen-elemen di dunia yang satu sama lain saling terkait dalam politik internasional yang memiliki tujuan bersama, yaitu menciptakan tatanan kehidupan internasional yang aman, damai, dan harmonis antar negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB dan NATO. Lingkungan sebagai tempat tinggal dan sumber dari kebutuhan kehidupan manusia, sistem lingkungan internasional adalah subsistem dari berbagai negara yang ada maupun subsistem bebas seperti luar angkasa dan laut lepas. Lingkungan internasional yang merupakan milik bersama ini selayaknya harus bisa dilestarikan dan dipelihara bersama. Sistem ekologi internasional adalah kondisi geografis persebaran negara yang menciptakan suatu isu. Sistem sosial internasional lebih mudah didekati lewat konsep rezim internasional atau international regime. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan ekspektasi pengharapan aktor-aktor yang memuat kepentingan aktor tersebut dalam hubungan internasional. Berdasarkan definisi Krasner, rezim internasional mirip dengan konsep masyarakat dalam ilmu-ilmu sosial, di mana masyarakat ini berupaya mengatur perilaku individu. Rezim internasional adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan dengan mana harapan atau juga kepentingan para aktor internasional saling berkonvergensi di salah satu area dalam hubungan internasional. Sebab itu, rezim internasional tentu saja tidak hanya satu melainkan banyak, mirip di dalam masyarakat di mana ia terdiri atas aneka struktur dengan fungsi masing-masing, atau sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem agama, dan sistem perdagangan. Maka rezim internasional pun terdiri atas aneka struktur yang masing-masing memiliki fungsi mengatur yang spesifik atau berlingkup pada satu bidang. Studi mengenai rezim internasional sekurangnya diwakili oleh tiga paradigma, yaitu realis, neoliberal, dan kognitivis. Paradigma realis fokus pada aspek hubungan kekuatan atau kekuasaan. Paradigma neoliberal fokus pada aspek kepentingan, sementara paradigma kognitivis fokus pada aspek dinamika pengetahuan, komunikasi, dan identitas. Sistem sosial internasional adalah sistem yang merupakan kumpulan elemen-elemen atau unsur-unsur kebudayaan internasional. Sistem politik internasional itu meliputi antara lain kebudayaan internasional, struktur sosial internasional, sistem ekonomi internasional, dan sistem demografi internasional. Adapun kebudayaan internasional, pengetahuan atau akal budi adalah ilmu yang tersusun secara sistematis yang diperoleh dari pengalaman setiap masyarakat, bangsa, dan negara di dunia yang bersifat universal, artinya yang dapat bermanfaat bagi keseluruhan umat manusia di seluruh dunia. Contohnya, ilmu politik, ekonomi, teknologi, dan lainnya.
Adapun adat istiadat. Adat istiadat dalam bahasa adalah kebiasaan yang dimiliki oleh bangsa yang kemudian membudaya menjadi nilai bersama dalam setiap interaksi dengan masyarakat bangsa dan eh, bangsa dalam suatu negara maupun dalam lingkungan pergaulan internasional. Nilai ini dapat memberi simbol yang memiliki kesamaan arti bagi semua bangsa. Contohnya bahasa daerah nasional dan bahasa internasional. Peradaban adalah kemajuan atau budi pekerti, kecerdasan, kebudayaan, lahir batin. Peradaban masyarakat internasional memiliki tingkat yang berbeda satu sama lain. Faktor penyebabnya antara lain adalah tingkat pendidikan, sistem politik, sejarah, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain yang ada suatu negara. Tinggi rendahnya peradaban suatu negara di dunia sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang tersebut di atas. Adapun struktur sosial internasional. Struktur sosial nasional adalah kemasyarakatan yang terdapat dalam suatu negara di semua negara di lingkungan internasional. Struktur sosial internasional ini dapat dibedakan antara lain berdasarkan tingkat kemajuan dan peradaban atau civility. 1. Masyarakat maju. 2. Masyarakat berkembang, masyarakat terbelakang. 3. Struktur sosial yang berdasarkan peradaban dapat digolongkan sebagai berikut. 4. Masyarakat elit. 5. Masyarakat menengah. Dan 6. Masyarakat awam. Sistem ekonomi internasional adalah merupakan kumpulan elemen atau unsur sistem ekonomi yang ada dalam suatu negara atau bangsa di seluruh dunia sebagai suatu sistem yang berlaku universal bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Bentuk lembaga-lembaga sistem ekonomi internasional ini adalah berupa organisasi ekonomi atau perdagangan internasional yaitu antara lain AFTA atau AFTA, APEC atau APEC, NAFTA, Uni Eropa atau WTO. Aktivitas lembaga ekonomi internasional adalah merupakan hubungan perdagangan ekspor dan impor atas barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem demokrasi internasional. Sistem demokrasi internasional adalah kumpulan elemen atau unsur yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan demografi atau penduduk internasional yang teratur dan sejahtera. Dalam rangka membangun sistem demokrasi yang teratur dan sejahtera, PBB menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk menyelenggarakan program KB melalui pengaturan tingkat kelahiran dengan menggunakan sarana kontrasepsi berupa penggunaan kondom, viral, pil KB, dan lain-lain. Pelestarian hubungan dengan lingkungan eksternal sistem politik Indonesia. Berbicara tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif menurut Guru Besar Hukum Internasional Mohtar Husumatmadja. Bebas berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai dicerminkan dalam Pancasila. Sementara itu, aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat pasif atau reaktif atas kejadian internasional, sebaliknya bersifat aktif. Keterkaitan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia, bebas aktif dan tiga esensi dalam hubungan internasional akan membentuk suatu identitas dalam sistem hubungan internasional. Identitas inilah yang akan digunakan Indonesia sebagai karakter dan jati diri negara serta menjadi pembeda antara Indonesia dengan aktor lainnya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi PowerPoint yang sempat saya bawakan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jisam, 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 Jisam. Terus Jisam nih. Udah deh. Padahal hijau. Dia udah